Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya saudara hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita selalu dan penuh semangat untuk terus mencari akan kebenaran Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan mengetahui keperluanmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat kita kelaparan, apa yang akan kita rasakan? Apakah kita merasa bersemangat, penuh tenaga, dan bahagia? Atau kita merasa lemas, tidak bersemangat, dan malas melakukan apapun juga? Ya saudaraku, tentu kebanyakan dari kita akan merasa lemas dan tidak bersemangat, bukan? Untuk itulah, kita perlu untuk makan saat kita merasa lapar, supaya kita bersemangat kembali dan kuat melakukan segala aktivitas kita. Demikian juga dengan hidup kita, juga seperti itu saudaraku. Kita terkadang akan merasa kelelahan, sehingga meskipun kita sudah melakukan yang terbaik, yang kita bisa lakukan, kita merasa apa yang telah kita kerjakan, hasilnya kita rasakan kurang memuaskan. Kita merasa seolah-olah kita ini tidak cukup baik dalam minat dan hobi kita, atau bahkan kita merasa kita belum cukup membantu untuk dapat menyelesaikan yang menjadi kewajiban kita. Sebenarnya apa yang kita butuhkan, semua sudah Tuhan sediakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kunci untuk itu adalah hubungan yang dekat, yang erat dengan Allah Sang Pencipta kita. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang doa yang benar. Yesus mengingatkan kita untuk tidak berdoa seperti orang-orang yang hanya mengandalkan kata-kata yang panjang dan yang berulang-ulang, seolah-olah dengan banyaknya kata mereka dalam doa, hal itu dapat mempengaruhi akan pendapat Allah. Sebaliknya, Yesus menekankan bahwa Allah, Bapa kita yang di surga, sudah mengetahui segala kebutuhan kita bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting dari Matius pasal 6 ayat 8 yang sudah kita baca. Yang pertama, Allah yang Maha Tahu dan peduli. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah bukanlah sosok yang jauh dan yang tidak peduli. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang mengenal kita secara pribadi dan memahami setiap kebutuhan kita.
Bahkan sebelum kita mengungkapkan permohonan kita, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu merasa cemas berlebihan atau merasa khawatir bahwa doa kita tidak didengar, karena Allah itu selalu memperhatikan hidup kita ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, doa yang tulus, bukan formalitas. Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah tentang ritual atau formalitas belaka. Doa adalah sarana komunikasi yang tulus antara anak dengan bapanya. Kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang indah atau panjang lebar untuk dapat menarik perhatian Allah. Allah itu tertarik dengan cara hidup kita, hidup yang benar. Itu yang menarik Allah. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang jujur dan hati yang bersandar dan berserah sepenuhnya. Doa yang sederhana tetapi penuh dengan iman lebih berharga di hadapan Allah daripada doa yang penuh kata-kata tetapi hampa akan makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, mengandalkan Allah bukan usaha sendiri. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah sepenuhnya. Seringkali kita ini cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan merasa kita ini seolah-olah bisa membujuk Allah dengan segala usaha kita. Namun Yesus mengingatkan bahwa Allah sudah mengetahui kebutuhan kita. Tugas kita adalah datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segenap iman kita. Percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan yang baik itu. Yang keempat, hidup dalam penyerahan diri. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu mengetahui segala kebutuhan kita, kita ini diajak untuk hidup dalam penyerahan diri. Ini berarti kita melepaskan keinginan kita untuk dapat mengontrol segala sesuatu tentang hidup kita. Tetapi justru kita harus mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Penyerahan diri adalah bentuk iman yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah dan kita percaya bahwa Allah itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita ini diajarkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Bapa kita. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita berdoa dengan cara bertele-tele, doa dengan kata-kata yang puitis, yang berputar-putar. Bahkan kita sendiri kadang-kadang bingung dengan doa kita. Kita memaksa mendikte Tuhan dalam memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tahu dengan pasti apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, berdoalah dengan jujur, dengan tulus hati, dan berserah mengikuti cara dan waktunya Tuhan dalam memenuhi akan kebutuhan kita. Ada ilustrasi yang menarik sebagai gambaran dalam meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada seorang laki-laki menanam pohon di kebunnya. Kemudian ia berdoa, Tuhan, berilah hujan agar akar pohon ini mendapat cukup air dan dapat tumbuh dengan subur. Dan Tuhan menurunkan hujan dengan yang cukup lebat. Kemudian ketika hujan itu turun dengan lebatnya,
Pria itu kemudian merasa khawatir karena hujan itu tidak kunjung berhenti. Jadi ia sekali lagi mohon kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, hentikanlah hujan ini supaya pohonku mendapat cukup sinar matahari." Akhirnya hujan berhenti dan matahari bersinar dengan teriknya. Ketika matahari bersinar dengan teriknya, maka orang itu menjadi khawatir bahwa pohonnya akan mati karena kepanasan. Ia berdoa, Tuhan, turunkan saja hujan es agar pohonku merasa sejuk." Kemudian Tuhan mengirimkan hujan es. Pohon itu sesaat tampak segar, tetapi sorenya layu dan kemudian menjadi mati. Dengan sedih orang itu bercerita kepada temannya. Dan temannya itu sambil tersenyum dia berkata, "Aku juga menanam pohon dan lihatlah pohon itu tumbuh dengan baik. Aku mempercayakan pohon itu sepenuhnya pada Tuhan. Dialah yang telah menciptakannya, tentu Tuhan itu lebih tahu apa yang diperlukan pohon daripada aku, seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Entah ada badai, ada cahaya matahari, hujan, angin, atau apapun. Tuhan tentu tahu yang terbaik bagi kebutuhan pohon yang aku tanam." Demikian kata temannya itu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana seharusnya berdoa. Bukan bertele-tele dan menyangka banyaknya perkataan membuat doa kita dikabulkan. Melainkan doa yang tulus, sepenuh hati, dan penuh penyerahan. Doa yang percaya bahwa Allah pasti melakukan yang terbaik untuk kita bagaimanapun caranya Tuhan. Itulah sebabnya Allah menghendaki agar kita tidak mengkhawatirkan segala hal. Sebaliknya, mengucap syukurlah apapun jawaban Tuhan. Bukankah Tuhan itu tahu yang terbaik dan yang paling kita perlukan? Dia yang menjadikan kita. Dia tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Selain berdoa dengan jujur dan dengan tulus hati, kita juga harus mau membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sungguh tahu akan segala kebutuhan kita jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita dan Dia akan memenuhi apa yang menjadi kita perlukan dalam hidup ini. Saudaraku, saat kita erat dengan Tuhan, kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal, dan kita ini selalu memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati pekerjaan tangan kita, jadi kita harus percayakan kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya. Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya, terlebih lagi anak-anaknya yang berjuang dengan segenap hati, segenap tenaga, dan hidup dalam kebenaran. Semangatlah terus saudaraku, dan lakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 14. "Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan." Saudaraku yang diberkati Tuhan, perjalanan iman kita bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ada suka, duka, sehat, sakit, ada untung, ada rugi, ada sukses, ada kegagalan, ada kecewa, marah, sakit hati, dan masih banyak lagi
peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Tentu dalam semua kejadian atau peristiwa tersebut, sebagai orang percaya selalu ada kebaikan Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pada kitab Yeremia pasal 31 ini, Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Ia memilih umatnya menuntun dari Mesir sampai memasuki tanah yang subur dan penuh dengan madu. Mereka mendiami tanah yang Allah limpahkan bagi umatnya untuk menikmati kehidupan yang indah. Allah berjanji untuk memberkati mereka senantiasa, asalkan mereka setia kepadanya. Allah menghendaki umatnya hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan memelihara dan memimpin sehingga mereka terpelihara dan berjalan di jalan Tuhan. Umat Tuhan akan menikmati kasih Allah yang selalu baru. Kita adalah umat yang bersukacita. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan kita untuk bersukacita, sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang besar. Pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Sebab hanya dari Tuhan saja kita dapat menerima segala kebaikan dalam kehidupan. Walaupun kita sedang pada pergumulan hidup, kita yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah alasan mengapa kita harus bersukacita. Saudaraku, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan mau ditindih, dibebani, dan ditekan oleh segala kesusahan, sungut-sungut, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, kita akan berpegang dengan teguh keyakinan akan apa yang Tuhan katakan dalam nas yang sudah kita baca. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Saudaraku, ada suatu pertanyaan yang perlu menjadi perenungan sekarang ini, supaya kita bisa lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan itu adalah, benarkah Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita perlu? Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ayat Filipi pasal 4 ayat 19 ini seringkali disalahpahami ketika hanya dibaca di luar konteksnya saja. Lewat ayat ini, kita mungkin akan berpikir bahwa Tuhan pasti akan selalu mencukupkan seluruh keperluan kita, apapun itu, cepat ataupun lambat. Namun benarkah demikian? Bahwa Allahku akan selalu menyediakan apa yang aku perlukan? Tentu saja tidak semua yang kita perlukan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan kita. Ayat ini tidak berarti bahwa orang-orang percaya tidak akan pernah mengalami masa-masa sulit. Kita tahu bahwa Allah itu sangat bisa dipercaya. Kita mungkin berpikir bahwa kebutuhan yang kita perlukan mungkin hanya berupa materi. Tetapi kadangkala Tuhan memenuhi kebutuhan kita berupa kekuatan untuk bertahan melalui masa-masa yang sulit. Tuhan memenuhi kebutuhan kita akan penyertaannya saat kita berjalan dalam situasi yang tidak mudah.
Tuhan memenuhi kita akan perlindungannya ketika kita dalam situasi yang berbahaya. Saudaraku, mengertilah dalam satu perkara ini. Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kita jika yang kita minta itu sesuai dengan rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Jagalah hubungan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu rendah hati, dan seturutlah pada kehendak Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, supaya Tuhan dapat turut bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau, untuk memberikan kemenangan dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Kami sungguh percaya dengan segenap iman kami bahwa Engkau sanggup mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan mengingatkan kami untuk meminta melalui doa kami, berdoa dengan jujur dan dengan segala kerendahan hati kami, meminta akan apa yang kami butuhkan, bukan meminta akan apa yang kami inginkan. Biarlah apa yang kami minta, hal itu sesuai dengan rancangan Engkau ya Tuhan, yang mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Tuhan, senantiasa kami ingin dekat dan selalu bersama-Mu. Kami selalu ingin rendah hati dan seturut akan perintah firman-Mu. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dengan berbagai macam persoalan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, tetaplah rendah hati, karena semua pencapaian kita itu semua karena kemurahan Tuhan saja.
Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.